Adas, bawakan setangkai anggur kepada pria itu, perintah Utbah dengan suara rendah. Adas mendekati Rasulullah dengan nampan berisi anggur. Ketika Rasulullah menerima anggur itu, beliau mengucapkan, Bismillah. Ucapan ini membuat Adas tertegun. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, kalimat ini bukan berasal dari penduduk negeri ini. Dari mana Anda mempelajarinya? Rasulullah menatap Adas dengan penuh kasih. Dari mana asalmu, wahai pemuda, dan apa agamamu? Saya dari Niniwe, dan saya seorang Nasrani, jawab Adas sambil menunduk. Rasulullah tersenyum hangat. Niniwe, negeri Nabi Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku, Yunus adalah seorang nabi, dan aku juga seorang nabi. Mata Adas membesar, hatinya bergetar mendengar kata-kata Rasulullah. Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yunus? Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, katanya dengan suara bergetar. Dia adalah utusan Allah, sama seperti aku. Kami diutus untuk membawa kebenaran kepada umat manusia, jawab Rasulullah dengan lembut. Air mata Adas mengalir deras. Ia jatuh bersimpuh di depan Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. Demi Allah, tidak ada manusia sebaik Anda di muka bumi ini. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah, ucap Adas dengan penuh keyakinan. Di balik kebahagiaan Adas, rasa pedih masih menggelayuti hati Rasulullah. Penolakan penduduk Taif, ejekan, dan batu-batu yang dilemparkan telah melukai tubuh dan hatinya. Saat Rasulullah tenggelam dalam kesedihannya, tiba-tiba langit terasa terang. Malaikat Jibril datang menghampiri, ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Wajah malaikat itu terlihat penuh penghormatan. Wahai Rasulullah, kata Jibril, Allah telah melihat segala yang menimpa dirimu di Taif. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau perintahkan, ia akan membalikkan kedua gunung ini dan menimpakannya azab kepada penduduk Taif. Malaikat penjaga gunung itu maju selangkah dan berkata, wahai Rasulullah, katakan saja apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mengizinkan, aku akan membalikkan gunung ini sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Namun Rasulullah menundukkan kepala. Beliau memejamkan mata, menahan tangis yang mendesak keluar. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara lembut, tidak, jangan, aku justru berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Jibril tersenyum penuh takzim, sementara malaikat penjaga gunung mundur dengan penuh hormat. Keputusan Rasulullah menggambarkan betapa besar kasih sayang beliau, bahkan kepada mereka yang telah menyakitinya. Zaid berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa terus memaafkan mereka? Mereka telah menyakiti kita sedemikian rupa. Rasulullah menatap Zaid dengan penuh kelembutan. Zaid seorang nabi diutus bukan untuk melaknat, tetapi untuk menyampaikan rahmat. Tugas kita adalah menyampaikan pesan Allah, bukan menghukum mereka. Biarkan Allah yang menentukan. Zaid terdiam, hatinya semakin kagum kepada Rasulullah. Meski dunia seakan menentangnya, Rasulullah tetap penuh kasih dan harapan. Rasulullah dan Zaid akhirnya memutuskan kembali ke Mekah. Perjalanan pulang terasa berat bukan hanya karena luka-luka di tubuh mereka, tetapi juga luka di hati yang begitu mendalam. Sesampainya di perbatasan Mekkah, Rasulullah meminta perlindungan dari Mut'im bin Adi, seorang pemuka Quraisy yang dikenal memiliki rasa keadilan. Mut'im setuju. Ia mengutus anak-anaknya untuk mengawal Rasulullah memasuki kota Mekkah dengan aman. Setibanya di Masjidil Haram, Mut'im berdiri dan berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad berada dalam perlindunganku. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakitinya. Rasulullah menatap Mut'im dengan rasa syukur. Semoga Allah memberkati dirimu dan keluargamu atas kebaikan ini, kata beliau dengan suara penuh keharuan. Meskipun tekanan semakin berat, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah. Ketika musim haji tiba, beliau melihat peluang untuk menyampaikan Islam kepada suku-suku yang datang ke Mekah. Di tengah kerumunan, beliau berjalan dari satu kemah ke kemah lainnya, menyeru mereka untuk mengenal Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun mayoritas suku menolak dakwah beliau dengan keras. Apakah engkau ingin kami meninggalkan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu? Tanya salah seorang pemimpin suku. Rasulullah menjawab dengan penuh kesabaran, aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Esa, yang menciptakan kalian,
yang memberikan rezeki dan kehidupan kepada kalian. Namun jawaban itu tidak cukup meluluhkan hati mereka. Penolakan demi penolakan membuat hati Rasulullah terluka, tetapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya. Di tengah kesulitan, Allah memberikan harapan baru. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yatsrib, Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj dan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka adalah: pertama, As'ad bin Zurarah; kedua, Auf bin Al-Harits bin Rifa'ah ibnu Afra; ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan; keempat, Quthbah bin Amir bin Hadidah; kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi; keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, hati mereka terbuka. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menyerukan keadilan, persaudaraan, dan penyembahan kepada Allah yang Esa. Salah seorang dari mereka, As'ad bin Zurarah, berkata, "Apa yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah kebenaran yang telah kami dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka selalu mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman." Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyentuh hati mereka dengan indahnya kalam Allah. Keenam pemuda itu akhirnya menerima Islam. Mereka berjanji untuk kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran ini kepada keluarga dan kaumnya. Keenam pemuda itu pulang ke Madinah dengan semangat baru. Mereka mulai menceritakan tentang Rasulullah kepada penduduk kota, menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang lelah dengan peperangan antar suku. Nama Muhammad mulai disebut-sebut di setiap rumah di Madinah. Kisah perjalanan Rasulullah ke Taif dan pertemuannya dengan pemuda-pemuda dari Madinah menjadi tonggak penting dalam perjalanan dakwah beliau. Meski terluka dan terhina, beliau tidak pernah menyerah. Dalam setiap cobaan, beliau selalu menemukan harapan, karena keyakinan kepada Allah tidak pernah pudar. Perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Dan di balik setiap luka selalu ada hikmah yang mendalam. Pada bulan Syawal, tahun ke-11 kenabian, Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha saat dia berusia 6 tahun. Namun baru dicampuri di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-1 Hijriah saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Aisyah menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan pada hadits berikut. Artinya, Aisyah dia berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku. Periwayat hadits berkata, oleh karena itu Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadits riwayat Muslim. Aisyah binti Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah adalah perempuan mulia. Ia dikenal dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Hal ini yang membuat dirinya terkadang disebut dengan istilah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salehah yang telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Ayah dan ibu Aisyah adalah kalangan orang-orang beriman yang dekat dengan Rasulullah. Setelah menikah, Rasulullah memberi julukan khusus kepada Aisyah yakni Humairah, yang artinya putih kemerah-merahan. Julukan ini diberikan karena Aisyah memiliki kulit yang putih dan wajah merona kemerahan. Dalam kesunyian malam, Rasulullah terjaga dari tidurnya dengan hati yang diliputi ketenangan. Beliau merenungkan mimpi yang baru saja diperlihatkan Allah. Dalam mimpi itu, seorang malaikat datang membawakan kain sutra dan di dalamnya terdapat seorang perempuan dengan wajah yang bersinar lembut. Malaikat itu berkata, "Inilah istrimu ya Rasulullah." Ketika beliau membuka kain itu, terlihat wajah Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah tersenyum.